Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Anak Yesus Kristus itulah yang menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat AKP Tamarunang, kita berjumpa dalam ibadah pertangyangan pada hari ini. Kita bersyukur bahwasannya hari Minggu tanggal 30 Agustus 2 hari yang lalu jemaat AKP Tamarunang sudah mulai melaksanakan ibadah di gereja. Tetapi untuk ibadah rumah tangga, kami tetap menghimbau dari pihak gereja bahwasannya ibadah kebaktian rumah tangga atau pertangyangan wilayah tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita semangat untuk melayani Tuhan dalam ibadah rumah tangga beserta dengan keluarga kita. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah dan kita akan membuka Alkitab kita, khotbah pertangyangan hari ini yang tertulis dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengalaman Yusuf beserta dengan saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak dari Yakub. Yakub sangat mencintai, sangat menyayangi Yusuf, lebih dari saudara-saudaranya. Itu sebabnya saudara-saudara Yusuf cemburu, iri hati. Bahkan iri hati dan kecemburuan mereka menimbulkan niat untuk menghabisi nyawa Yusuf yang notabene adiknya sendiri. Langkah yang akan mereka ambil ialah Yusuf direncanakan akan dilemparkan ke salah satu sumur. Bayangkanlah Bapak Ibu, niat jahat atau pembunuhan rencana yang direncanakan oleh saudara-saudaranya untuk menghilangkan nyawa Yusuf. Sungguh sangat kejam. Dan hal itu dilaksanakan ketika Yusuf datang menjumpai mereka di ayat 23 ini. Ketika Yusuf datang, dengan segera jubah Yusuf yang maha indah itu dilepaskannya. Jubah yang maha indah itu adalah simbol kehormatan. Jubah yang maha indah itu ialah simbol sukacita dan simbol kegembiraan. Ketika saudara-saudara Yusuf menanggalkan jubah
yang maha indah itu artinya saudara-saudara Yusuf menanggalkan kehormatannya, menanggalkan sukacitanya, menanggalkan kegembiraan adiknya itu. Saudara-saudara, di sini Yusuf sudah dianggap seperti benda mati, seperti barang. Bahkan dikatakan di ayat 24, Yusuf dilemparkan ke salah satu sumur. Bayangkanlah Yusuf yang tidak berharga di hadapan saudara-saudaranya itu. Dia dilemparkan seperti barang. Dia dianggap tidak manusia. Perbuatan keji ini dilakukan oleh saudaranya sendiri. Dari iri hati, dari kecemburuan, melahirkan perbuatan kekejian. Untuk itu Bapak Ibu, hati-hati, ternyata kecemburuan, iri hati, kalau tidak bisa kita kendalikan, akan melahirkan kebinasaan, akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, sifat cemburu, sifat iri hendaklah kita hilangkan, hendaklah kita singkirkan dalam hidup kita. Dan itu adalah perbuatan yang sungguh sangat tidak baik. Firman Tuhan ini sudah memberikan kesaksian kepada kita. Dan bayangkanlah Bapak Ibu, Yusuf tidak lagi dianggap sebagai manusia. Tidak. Dia dianggap seperti benda mati. Bahkan lihatlah ayat 25. Tanpa ada perasaan bersalah, tanpa ada beban, tanpa ada perasaan yang sedih, saudara-saudara Yusuf tega-teganya mereka duduk dan makan. Inilah ciri-ciri orang yang senang melihat penderitaan orang lain. Entah bagaimanapun Yusuf, karena mereka sudah punya niat jahat, mereka tidak peduli lagi. Mereka bahkan tidak memperhatikan lagi, dan mereka menikmati kesewenang-wenangan mereka itu dengan dikatakan di ayat 25, mereka makan bersama. Saudaraku, inilah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, penderitaan yang sungguh sangat berat. Lalu muncullah sekelompok kafilah orang Ismail datang dari Gilead. Kalau dikatakan kafilah orang Ismail, mereka adalah rombongan yang berjualan. Dan dikatakan lagi Yehuda mempunyai ide agar Yusuf dijual kepada rombongan kafilah itu. Janganlah kita bunuh, dia adalah adik kita,
Dia adalah darah daging kita. Lebih baik dia kita jual. Bayangkanlah betapa hinanya Yusuf di hadapan mereka. Singkat cerita, akhirnya Yusuf pun dijual. Saudaraku, meskipun sepertinya sangat kejam, meskipun perlakuan mereka tidak manusiawi, tapi di sini rencana Tuhan bekerja dalam diri Yusuf melalui melalui para pedagang yang datang pada saat itu. Dua, melalui Yehuda. Kenapa? Akhirnya Yusuf tidak jadi untuk dibunuh. Ini adalah perbuatan Tuhan untuk menolong Yusuf. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbuatan Tuhan, tindakan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Yusuf yang sudah diambang maut, di ujung tanduk, siap untuk dieksekusi, siap untuk dibunuh, akhirnya Tuhan cepat datang menolong. Yusuf tidak jadi dibunuh. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidup saudara. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidup saya, hidup kita semua. Maka dari itu, yakinkanlah dalam hidup kita, seberapa berat, seberapa besar sekarang penderitaan yang Bapak Ibu alami, seberapa berat sekarang hambatan, tantangan, rintangan dalam pekerjaanmu, seberapa dahsyat sekarang gelombang yang datang menerpa dalam keluargamu. Dalam masa depan hidup Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakinkan dalam iman, dalam pikiran, dalam hati, bahwasannya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yesus Tuhan kita itu akan datang menolong dengan caranya, dengan tindakannya. Itu jauh melebihi pikiran kita. Banyak cara Tuhan menolong kita. Yakinlah, dipakai Tuhan para pedagang ini, dan dipakai Tuhan abangnya ini. Jangan kita bunuh, karena dia adalah darah daging kita. Meskipun Yusuf dijual, tapi pembunuhan itu tidak terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan adalah bagian hidup manusia. Penderitaan menjadi sarana Allah dalam menyelamatkan umatnya. Penderitaan merupakan suatu ujian akan kesetiaan manusia kepada Tuhan. Melalui penderitaan, iman akan dikuatkan. Melalui penderitaan, kita akan semakin didewasakan. Melalui ujian kesetiaan manusia terhadap Tuhan. Untuk itu, bagi kita yang sedang menderita, sangat diharapkan untuk setia kepada Tuhan. COVID-19 adalah bentuk ujian Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tahan uji. Mari kita pertahankan iman, karena penderitaan itu akan kita tanggung dan akan kita menangkan bersama Tuhan. Bersatu dengan Tuhan berarti bersatu dalam penderitaannya. Saudaraku, mengapa bersatu dengan Tuhan berarti bersatu dalam penderitaannya? Karena Yesus yang telah menderita itu, yang mati disalibkan untuk menanggung dosa kita,
Itu sebabnya bersatu dalam Yesus, bersatu juga dalam penderitaannya. Ketika kita bersatu dalam penderitaannya, penderitaanmu sudah ditanggung dalam penderitaan Yesus. Itu sangat dalam arti teologianya. Oleh sebab itu, bersyukurlah, bersukacitalah, berbahagialah mendengar kabar baik ini. Penderitaan saudara ditanggung dalam penderitaan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, bahwasannya penderitaan kami ditanggung di dalam penderitaan-Mu yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Yusuf, Engkau tolong dari kematian. Cara Tuhan di luar jangkauan pikiran kami. Dan kami yakin cara Tuhan juga akan menolong kehidupan seluruh umat-Mu di gereja GBP Tamarunang ini. Kami menghadapi masalah pekerjaan, terutama di pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi. Kami tetap berseru, Tuhan tolong kasihanilah kami. Jangan tinggalkan kami. Kuatkan, mampukan jemaat-Mu menghadapi situasi ini. Kami mendoakan seluruh pekerjaan jemaat, kehidupan mereka, masa depan anak-anak, mereka yang sudah lansia, mereka yang sudah pensiun dari pekerjaan, mereka yang sakit. Tuhan yang baik, tolong kuatkan, sembuhkan, mampukan kami menghadapi situasi ini. Biarlah ketika kami melaksanakan ibadah hari Minggu di gereja, Tuhan, kami mohon lindungi kami dan berikan kami semangat untuk rajin mengikuti ibadah pertangyangan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Negara kami, dunia ini, wilayah Makassar dan sekitarnya, kami menyerahkan semua ke dalam kuasa Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari demahita sentuh ede nomor 720 ayat sada. Tatangyak pemapeleata ale debata amana amina di banua ginjang kodo haroroan di salurut seluleu na digandot nasa ulibasa na muliutus upasat ami masyanan leopi tu ami pilihan nami tuho saya jalo may gabekuap na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asal para siya kami pilihanon patipuluhon harajaw murtang-tangan ni guyam roti portibion buhay maruhan nami marhite-hite turdim asalam tadahami godang ni sedang lehumi tuhami asalam girgir kami mandok moliate tuho mar hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rahmahita mandok ditangiang ale amanami na di banua ginjang saya pinorbadia magwarko saya Roma harajau saya saut molomoni roham di banua tongaon songona di banua ginjang lehon matuhami sadarion anguluan siap hari
sesama dosa nami somon panasa nami di dosa di dongan amar dosa tu kami kunang kami togihon tu panguncunan badua mahami sian pangako ai bodo nak punah harajaon dohot aku bohon rodi hasangapon salele elena amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot kolongi rohani debata amata dohot pangsaoran itu diperbadia mah namandongani hamu saluhutna amin. Horas Tuhan memberkati.